Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Hagai, pasal pertama ayat yang kelima yang berkata sebagai berikut. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Puji Tuhan, dalam kehidupan ini kita banyak terlibat dengan pekerjaan, kesibukan, hobi, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang kita kerjakan. Dan hal ini seringkali membuat kita tidak memperhatikan hal-hal yang harus kita evaluasi dari perjalanan kehidupan ini. Karena itu firman Tuhan harus datang kepada umat Tuhan mengingatkan, perhatikan keadaanmu. Yaitu apa yang harus diperhatikan. Ternyata mereka rajin bekerja. Mereka rajin melakukan hal-hal yang baik. Tetapi hasilnya ternyata tidak maksimal dibanding dari kerjanya. Karena ayat yang ke-6 katakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini adalah satu kondisi yang tidak disadari. Karena begitu sibuknya, begitu aktifnya, begitu banyak kegiatan yang dikerjakan, ternyata dia tidak sempat memperhatikan dirinya, bahwa apa yang dia kerjakan hasilnya maksimal atau tidak. Dia tidak punya waktu untuk mengevaluasi pelayanannya, kesibukannya, tapi dia mengerjakan itu terus menerus. Dan akhirnya firman Tuhan harus ingatkan, perhatikanlah. Karena banyak kali orang bekerja sampai pekerjaan itu menjadi hobi. Orang itu sibuk dengan urusan-urusan yang kemudian itu menjadi ketagihan dalam dirinya. Tetapi firman Tuhan katakan, perhatikan. Apa semua kesibukan ini, apa semua pekerjaan ini, hasilnya sesuai, seimbang, atau tidak. Jangan kita menyuang-buang waktu dan kita sadar ternyata kita tidak bisa menebus waktunya lagi. Kita sadar ternyata kita sudah tidak punya kekuatan lagi, sudah terlalu tua. Dan ada banyak orang, dia sadar dia sudah tidak bisa berubah kelakuannya, sifatnya, kebiasaan buruknya. Dia sudah tidak bisa rubah, bukan karena tidak mau, tetapi karena sudah tidak lagi punya kekuatan. Karena kebiasaan yang buruk itu sudah mendarah daging, sehingga dia tidak bisa melawan semua keinginan dagingnya. Dan itulah kegagalan orang yang tidak punya waktu untuk memperhatikan keadaannya sendiri. Nah, pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan bahwa selama ini pelayanan kita hasilnya seperti apa, pengorbanan kita hasilnya seperti apa, jerih lelah kita hasilnya seperti apa. Jangan ditaruh di pundi-pundi yang kosong. Jangan makan tapi tidak kenyang, jangan minum tapi tidak pernah puas. Dan jangan kita membawa hasil tapi hasil tidak pernah maksimal, lebih dari yang kita tabur atau kita kerjakan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan yang mau pergi bekerja, berbisnis, studi, ataupun yang tinggal di rumah masing-masing, ingatkan dirimu, Tuhan ada bagi kita. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita perlu memperhatikan atas semua kegiatan kita, semua kesibukan kita, semua pelayanan kita, apakah hasilnya baik, berkenan kepada Tuhan. Itulah yang masih menjadi pertanyaan. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya di hari-hari terakhir ini, kita belajar mengevaluasi diri,
bukan melihat orang lain, mengukur kesalahan orang lain, membandingkan kelemahan orang lain dengan diri kita. Dan itu akan merugikan kita, karena dengan cara seperti itu kita tidak tahu siapa kita, apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita pikirkan, kita nggak tahu. Karena kita tidak memperhatikan keadaan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk dapat mencari waktu, memperhatikan, mengevaluasi, mempertimbangkan semua yang sudah kami kerjakan. Apakah itu sesuai dengan kehendak rencana-Mu, sehingga kami memperoleh hasil yang seimbang, bahkan lebih dari yang kami sudah taburkan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak makan tapi tidak pernah sampai kenyang. Kami tidak semuanya minum tapi tidak sampai mencapai kepuasan. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami supaya kami dapat mempergunakan waktu yang ada untuk terus mengevaluasi diri, untuk terus memperhatikan apa yang sedang kami kerjakan, apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami bicarakan. Biarlah semua menghasilkan, semua untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami tidak berjalan sekedar jalan, tapi kami berjalan sambil mengevaluasi keberadaan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat